adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan bersama dengan Lause Zela. Sebelum itu kita akan berdoa untuk memulai renungan kita di hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Hingga sampai hari ini kami boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Tolonglah kami juga pagi hari ini untuk dapat mengerti firman-Mu, dan tolonglah kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Lalu saya akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini dengan satu tema, bertekad. Nah adik-adik, apa itu bertekad? Bertekad sama artinya dengan mempunyai niat, mempunyai maksud, kemauan dan keinginan yang pasti adik-adik, yang tekadnya sudah bulat, tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Artinya dia berkeinginan sungguh-sungguh sepenuh hati. Itulah artinya bertekad adik-adik. Nah, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, siapakah yang memiliki tekad? Yang memiliki tekad yaitu murid Tuhan Yesus. Nah, ada 3 orang adik-adik di sini yang memiliki tekad untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, apa saja keinginan, kemauan murid-murid ini? Kita lihat di sini mereka bersama-sama mempunyai tekad untuk mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, yang pertama kita lihat ada seorang murid yang mengatakan, "Aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Nah, dia mau mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tempat di dunia ini. Artinya adik-adik, jika kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh menginginkan hal-hal besar untuk diri kita. Artinya mengikut Tuhan bukan karena kita ingin Tuhan melakukan sesuatu bagi kita, dan juga mengikut Tuhan bukan agar kehidupan kita baik-baik dan kehidupan kita dipandang oleh orang lain. Seperti itu ya adik-adik. Dan yang kedua, ada tekad dari seorang murid lagi. Dia mengatakan, "Izinkanlah aku dahulu menguburkan Bapakku." Nah ini adik-adik, dia juga mempunyai tekad yang sama untuk mengikut Tuhan. Tetapi dia masih mau mengurus orang-orang lain, mengurus bapaknya. Nah, artinya adik-adik, dia sudah memiliki tekad untuk mengikuti Yesus, tetapi dia belum siap. Dia harus melepaskan apa yang dia kerjakan dan juga apa yang dia miliki untuk mengikut Yesus. Itulah yang dinamakan tekad sesungguhnya untuk mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik juga berpikir, kalau mengikut Tuhan, aku masih kecil nih untuk belajar firman Tuhan, untuk pergi ke gereja, untuk setia baca Alkitab. Aku masih kecil, aku masih punya waktu nanti. Aku belum besar, aku belum tua, waktuku masih banyak. Oleh karena itu,
Jangan dulu deh waktu kecil aku percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Nanti saja kalau sudah SMP, SMA baru deh aku mau mengikut Tuhan, karena aku sudah mengerti dan sudah bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tidak ya adik-adik, mengikut Tuhan harus siap untuk melepaskan hal-hal yang kita miliki, termasuk juga hal-hal yang dapat membuat kita, menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adik-adik, ada seorang yang mengatakan, aku akan mengikut engkau, tapi aku mau pulang dulu pamitan sama bapakku yang ada di rumah. Nah adik-adik, ini dia tidak memberikan hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia juga masih memikirkan hal-hal yang lain, memberikan hatinya bagi yang lain, dan tidak memprioritaskan atau menomorsatukan Tuhan untuk dapat mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, oleh karena itu Tuhan Yesus menjawab, jika seorang membajak sawah tapi masih menoleh ke belakang, dia tidak layak karena dia belum siap adik-adik. Oleh karena itu, jika kita memiliki tekad, kemauan sepenuh hati untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita harus melakukannya dengan rajin adik-adik, berusaha terus-menerus agar kita tidak hanya mengikut Tuhan bukan sekedar ucapan di mulut saja, tetapi dari hati yang sungguh-sungguh, kemudian melakukannya dengan tindakan yang nyata adik-adik. Oleh karena itu, semua tantangan dapat kita lewati dan kita siap untuk mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu berdoalah pada Tuhan Yesus, minta pertolongan agar Tuhan menolong kita, memberikan kita hati yang sungguh-sungguh mengikuti Dia, dan kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertekad dengan sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan tidak melihat hal-hal lain yang lebih besar daripada Tuhan Yesus adik-adik. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Namun sebelumnya kita akan menutup di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali. Walaupun kami masih kecil, kami harus memiliki tekad sejak kecil untuk mengikut Engkau Tuhan. Bukan pada waktu kami besar nanti, tetapi harus dimulai dari sekarang. Tolonglah kami semua agar kami juga dapat mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.